Selamat siang Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Maria Altanovina Ngole dengan NIM 63251399. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang saya tulis untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Lawan Korupsi dari Akar, Peran Mahasiswa dalam Membangun Integritas Bangsa. Sebelum saya mulai, izinkan saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian, seberapa sering kita mendengar kata korupsi dalam 1 minggu terakhir? Hampir setiap hari bukan? Ini bukan kebetulan, ini adalah cerminan nyata dari kondisi bangsa kita. Oleh karena itu, artikel ini saya tulis untuk menggugah kesadaran kita semua bahwa pemberantasan korupsi bisa dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari kampus, dan dimulai hari ini. Korupsi bukan sekadar isu politik atau hukum. Korupsi adalah masalah moral dan sosial yang sudah berakar dalam sistem kehidupan berbangsa kita. Di era modern ini, hampir setiap hari kita disuguhkan berita tentang pejabat atau pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penyalahgunaan uang negara, suap, hingga tindakan penipuan yang merugikan banyak orang. Dan data tidak berbohong. Menurut Transparansi Internasional, pada tahun 2024, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK, Indonesia hanya berada di skor 37 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara yang disurvei. Angka ini menempatkan kita jauh di bawah negara tetangga, seperti Singapura yang meraih skor 84. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih memerlukan perhatian yang sangat serius dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk kita memahami terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan negara dan masyarakat. Banyak dari kita mungkin mengira korupsi hanya berupa pencurian uang negara secara langsung, padahal bentuknya jauh lebih beragam, antara lain satu suap yang memberikan atau menerima imbalan agar seseorang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Yang kedua, ada gratifikasi, penerimaan hadiah yang berkaitan dengan jabatan. Yang ketiga, ada nepotisme, yaitu mengutamakan keluarga atau kerabat dalam pemberian jabatan atau proyek. Dan yang keempat, ada manipulasi data, yaitu memasukkan laporan keuangan atau data resmi serta penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan kekuasaan di luar batas yang diperbolehkan. Contoh nyata yang sering kita dengar antara lain korupsi dana bantuan sosial, korupsi proyek pembangunan, korupsi dana pendidikan, hingga suap dalam pengadaan barang dan jasa. Dana yang seharusnya untuk kepentingan publik justru berakhir di kantong pribadi segelintir orang. Lalu, apa dampaknya bagi kita semua? Dampak korupsi itu luas, dalam, dan sistemik. Bayangkan, uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya ternyata tidak sampai tujuan. Akibatnya, pembangunan terlambat, kualitas layanan publik menurun, dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Belum lagi dampak terhadap kepercayaan publik. Korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum. Angkanya pun mengejutkan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch atau ICW, sepanjang tahun 2024, estimasi kerugian negara yang berhasil diungkap mencapai 279,9 triliun rupiah. Nilai terbesar berasal dari kasus tata niaga timah yang senilai 271 triliun rupiah. Bayangkan berapa banyak sekolah dan rumah sakit yang bisa dibangun dengan uang sebesar itu. Lebih mirisnya lagi, ICW mencatat bahwa kasus korupsi paling banyak ditemukan justru di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan dasar masyarakat. Seperti yang pertama ada sektor desa sebanyak 77 kasus, yang kedua ada utilitas sebanyak 57 kasus, yang ketiga ada kesehatan sebanyak 39 kasus, dan yang terakhir ada pendidikan sebanyak 25 kasus. Artinya, yang paling terdampak adalah masyarakat yang paling membutuhkan. Rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya pada layanan-layanan dasar tersebut. Di era digital seperti sekarang, kita patut bersyukur bahwa akses informasi semakin terbuka. Banyak kasus korupsi yang terungkap justru karena viral di media sosial, hingga akhirnya ditindaklanjuti oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Ini adalah tanda tumbuhnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Namun, ada fakta yang mengkhawatirkan. Berdasarkan pantauan ICW, jumlah kasus korupsi yang disidik sepanjang 2024 hanya 364 kasus, turun 54% dibandingkan tahun sebelumnya, dan menjadi
yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Ini bukan berarti korupsi berkurang, ini justru mengindikasikan bahwa intensitas penindakan melemah. Kondisi ini membuktikan bahwa pendekatan hukum atau represif saja tidak cukup. Kita membutuhkan upaya pencegahan yang sistematis, terencana, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kita para mahasiswa. Inilah inti dari artikel yang saya tulis. Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Mahasiswa bukan sekedar pelajar, mahasiswa adalah agen perubahan. Dan perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berlaku jujur dalam ujian dan tugas akademik, disiplin terhadap waktu dan bertanggung jawab, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, serta bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika diterapkan secara konsisten akan membentuk karakter yang berintegritas, fondasi penting untuk mencegah perilaku korupsi di masa depan. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan lebih luas dengan yang pertama menjadi contoh di lingkungan akademik dan organisasi. Yang kedua, bersikap kritis terhadap ketidakberesan di sekitar kita. Yang ketiga, ada berani menolak segala bentuk kecurangan. Dan yang terakhir, ada memanfaatkan media digital untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi melalui kampanye edukasi dan peningkatan transparansi publik. Perlu diingat pula bahwa peran ini tidak bisa berjalan sendiri, butuhkan dukungan dari keluarga, kampus, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat agar generasi muda benar-benar tumbuh menjadi individu yang berkomitmen terhadap integritas. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum apa yang telah kita bahas bersama. Korupsi masih menjadi masalah serius yang kompleks yang menghambat kemajuan Indonesia. Indeks persepsi korupsi yang rendah dan kerugian negara senilai 279,9 triliun rupiah adalah bukti nyata bahwa masalah ini belum selesai. Dampaknya bukan hanya soal uang, tetapi menyentuh langsung kehidupan jutaan rakyat yang bergantung pada layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Pendekatan hukum saja terbukti belum cukup. Oleh karena itu, kita membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan yang paling penting yaitu generasi muda. Kita sebagai mahasiswa memiliki peran strategis dan tanggung jawab moral untuk membangun budaya anti korupsi, bukan dengan cara yang besar dan spektakuler terlebih dahulu, melainkan dari hal yang paling dekat dengan kita, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan berani. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan membangun kesadaran kolektif, saya yakin gerakan anti korupsi dapat menjangkau lebih banyak kalangan dan membawa dampak yang lebih nyata bagi bangsa ini. Mari kita mulai dari diri sendiri, karena Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera dimulai dari kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.